Menanti langkah aktif DPR. Penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai menjadi isu dalam unjuk rasa. Langkah konkret DPR dalam menanggapi hal ini amat ditunggu. Selain penghasilan DPR, memang ada sejumlah isu lain yang muncul dalam unjuk rasa di sekitar Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin kemarin. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, penghasilan DPR memang cukup menyita perhatian publik. Ini antara lain karena adanya wacana untuk memberikan tunjangan perumahan yang besarnya 50 juta rupiah setiap bulan untuk setiap anggota DPR. Padahal, menurut kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, dari hasil pengolahan daftar isian pelaksanaan anggaran DPR 2023 hingga 2025, penghasilan seorang anggota DPR yang terdiri dari gaji dan tunjangan ditengarai sudah 230 juta rupiah per bulan. Ini berarti sekitar 35,4 kali lipat pendapatan per kapita warga Indonesia yang besarnya 6,5 juta rupiah per bulan. Selain itu, dengan penghasilan 230 juta rupiah setiap bulan, negara harus mengalokasikan anggaran hingga 1,6 triliun rupiah selama 2025 untuk 580 anggota DPR. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023 misalnya, anggaran gaji dan tunjangan DPR sebanyak 1,2 triliun rupiah, kemudian 1,18 triliun rupiah pada 2024. Kebutuhan anggota DPR memang banyak, antara lain untuk menjaga konstituen. Namun, dalam kondisi saat ini, besarnya penghasilan ini memunculkan pertanyaan terkait sensitivitas anggota DPR dan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Jika diselisih lebih jauh, gugatan tentang penghasilan anggota DPR ini boleh jadi adalah ekses dari belum puasnya publik terhadap kinerja DPR saat ini. Peran DPR sebagai checks and balances, terutama dalam menjaga kepentingan publik yang tidak melanggar hukum, masih perlu dioptimalkan. Proses legislasi di DPR juga sering memicu pertanyaan. Di sisi lain, unjuk rasa seperti yang terjadi pada Senin kemarin juga menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan dan peduli terhadap DPR agar lebih baik. Terkait hal itu, menarik mencermati pernyataan Ketua DPR Puan Maharani bahwa pihaknya menampung berbagai aspirasi itu seperti yang disampaikan dalam unjuk rasa untuk memperbaiki kinerja DPR. Kini publik menunggu langkah nyata dan cepat dari DPR setelah berbagai aspirasi itu disampaikan. Jangan sampai rakyat tak percaya dan kehilangan harapan dengan DPR. Hal itu tak hanya mengakibatkan turunnya kepercayaan kepada DPR, tetapi juga akan memicu pengabaian terhadap proses legislasi dan meningkatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Jika ini terjadi, merupakan bencana bagi demokrasi. Guna menjaga harapan publik tersebut, anggota DPR juga dituntut bekerja lebih keras, kredibel, dan transparan dalam menyuarakan suara rakyat yang mereka wakili. Apabila hal ini dilakukan, tidak perlu ada energi yang dihabiskan untuk berpolemik tentang penghasilan anggota DPR. Kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas 26 Agustus 2025 di halaman muka. Ada judul besar Harian Kompas Puan, DPR menampung aspirasi pengunjuk rasa. Judul besar hari ini juga dilengkapi dengan foto berita terkait dengan aksi unjuk rasa di DPR kemarin. Penolakan terhadap keberadaan tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi setiap anggota DPR disampaikan peserta unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen Jakarta. DPR menyatakan menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan. Kita lihat juga di bagian tengah, ini merupakan salah satu momen ketika unjuk rasa para peserta unjuk rasa meneriakan yel-yel di gedung parlemen. Pada hari Kamis kemarin, unjuk rasa digelar antara lain menolak rencana pemberian tunjangan 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR. Kita lihat lagi untuk terkait hal ini, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan menghormati dan menyerap semua aspirasi yang disampaikan. Kita lihat lagi di sebelah bagian bawah, ini terkait dengan penyakit infeksi yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kemarin di Sumeneb, Jawa Timur sudah dilakukan vaksinasi massal dan Harian Kompas menyoroti terkait KLB campak yang meluas di 42 wilayah. Terbaru di Jakarta dan juga Tangerang ya saudara, sebanyak
46 kejadian luar biasa campak dilaporkan di 42 wilayah di Indonesia. Terdapat 5 kejadian luar biasa yang baru saja dilaporkan DKI Jakarta, Banten dalam sepekan terakhir. Warga diimbau segera melengkapi imunisasi wajib, termasuk imunisasi campak. Bagi Anda yang memiliki anak kecil ya, untuk bisa kembali mengecek kondisi kesehatan dari anak-anak. Apakah ini juga memiliki gejala terkait dengan penyakit campak. Kita lihat lagi ada kabar gembira di bagian sebelah kiri. AS terbuka kehormatan spesial untuk Janice Chen. Janice Chen tak hanya mewujudkan mimpi bermain di babak utama turnamen tenis Grand Slam. Dalam debutnya pada Amerika Terbuka 2025, tunggal putri Indonesia ini memenangi halaman 15, saudara. Selangkah lagi Badan Haji jadi kementerian. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh selesai dibahas. Selangkah lagi Badan Penyelenggara Haji dan Umroh akan menjadi kementerian. Dibahas bersama dengan pemerintah dan Komisi 8 DPR menyepakati bahwa perubahan nomenklatur BP Haji dan Umroh ini menjadi kementerian. Perubahan nomenklatur tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Salah satu juga yang menarik perhatian saya, kita bergeser sedikit ke sebelah kanan, saudara. Ini salah satu foto ya yang di-capture pada hari Senin kemarin. Langit Jakarta dibekap kabut polusi asap. Nah, ini juga menjadi perhatian. Ini sekitar pukul 10 pagi berdasarkan pemantauan alat ya, data dari IQ Air. Ini berada di angka 176 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Nah, saudara, dapat Anda baca selengkapnya di Harian Kompas edisi Selasa 26 Agustus 2025 atau mengakses di kompas.id.